Yo, halo! Kali ini saya akan unboxing Advan GX, handphone lokal yang lagi banyak dibahas dan banyak di-request. Jadi handphone ini tuh heboh banget karena speknya, khususnya di chipset yang dipakai, yaitu Unisoc Tiger T618, yang katanya performanya itu di atas chipset ini, sebanding sama itu, di bawah dikit anu lah, dan lain-lain. Apa iya seajaib itu? Untuk tampilan boxnya ini cukup rame. Di bagian belakang ada spek dari handphone ini, yaitu layarnya 6,82 inch HD+, Android 11, octa-core 2,0 GHz, RAM-nya 6 GB, penyimpanan internal 64 GB, kamera belakang 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 0,3 megapiksel. Kamera depannya 25 megapiksel, baterainya 5200 mAh, dan untuk sensornya udah cukup lengkap ya, ada giroskopnya. Untuk harganya, handphone ini 1.999.000. Tapi kalau pas pre-order, itu cuma 1.799.000 aja. Oh ya, kalau mau beli, langsung aja di toko officialnya. Ada di toko Pak Edi. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lah. Langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Terus ada kartu garansi. Dapat kartu SIM dari Telkomsel. Ini ada paket bandingnya juga, 10 GB 50.000. Lumayan lah. Lanjut ada SIM ejector. Terus ada hard case, agak bening ya. Terus ada kabel data. Ini Type-C loh. Silika gel. Ada panduan pengguna. Dan ada charger atau adaptor dengan output 5V 2A. Cukup kecil ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah yang ada di dalam box Advan GX. Lanjut cek unitnya. Di bagian depan ini layarnya udah dikasih anti gores ya. Kletek luarnya. Di atas layar ada earpiece, sensor, dan kamera depan. Di bawah layar nggak ada apa-apa. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan tombol power. Di bagian bawah ada speaker, lubang Type-C, dan mikrofon. Di bagian kiri ada slot SIM. Untuk slotnya ini hybrid ya. Jadi bisa dual SIM tanpa microSD. Atau pakai microSD, tapi nggak bisa dual SIM. Agak disayangkan nih. Di bagian atas ada lubang jack audio dan secondary mikrofon. Untuk di bagian belakang, ada 4 kamera belakang, lampu flash, tulisan 48 megapiksel AI quad kamera. Wih, sangar nih. Ada fingerprint scanner, logo Advan, dan stiker IMEI bla bla bla. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Inilah tampilan pertama dari Advan GX. Lanjut, cek kesetelan tentang ponsel. Versi Android-nya yaitu Android 11 dengan patch keamanan 5 April 2021. Untuk penyimpanannya udah kepake sekitar 8,7 GB dari 64 GB. Masih lega ya. Sedangkan RAM-nya masih tersedia sekitar 4,5 GB dari 6 GB. Untuk bloatware atau aplikasi bawaannya, handphone ini tuh sedikit. Cuma ada beberapa aplikasi bawaan dari Google, terus nggak ada yang aneh-aneh ya. UI-nya juga pakai dari stok Android, jadi memang kerasa ringan, bersih, dan nggak makan banyak memori. Cuma untuk beberapa fitur bawaannya memang terbatas. Nggak ada macam gaming mode, second space, screen recorder, dan lain-lain. Ya cuma fitur bawaan stok Android aja, jadi harus pakai aplikasi tambahan lagi ya. Terus untuk wallpaper bawaannya ini, kok saya jadi inget sama MIUI ya? Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Advan GX. Untuk warnanya ini dream white, putih tapi agak kebiru-biruan gitu. Dan kalau kena pantulan cahaya itu cakep ya, ada gradasi-gradasi gitulah. Untuk bahannya ini plastik, build quality-nya ini udah cukup bagus dan solid ya. Bagian samping-sampingnya ini chrome, kalau dilihat lumayan tebel nih handphonenya. Ukuran handphone ini tuh menurut saya lumayan gede, karena memang dari ukuran layarnya itu yang 6,82 inch. Ditambah lagi, dagu handphone ini lumayan tebel. Dengan layar segede itu, resolusi layar ini masih HD+. Ya, untuk tampilannya udah cukup baik.
dengan panel IPS-nya. Kalau sebelumnya nggak pakai handphone dengan kualitas layar yang tinggi, ini nggak terlalu jadi masalah. Dan waktu saya pakai juga nggak nemuin masalah di sentuhannya, masih lancar-lancar aja. Bobot handphone ini juga berat ya, soalnya selain layar yang besar, baterai di handphone ini juga udah cukup besar, yaitu 5200 mAh. Sepemakaian saya, untuk baterainya ini termasuk awet. Dalam pemakaian saya, bisa dapat screen on time sekitar 8 jam. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full, itu sekitar 3,5 jam. Saya cek pakai aplikasi AnTuTu Benchmark, Advan GX ini dapat skor sekitar 234 ribuan. Wih, mantap juga nih. Untuk multitouch-nya bisa sampai 10 jari, dan untuk sensor di handphone ini ternyata udah cukup baik. Giroskop ada, dan ini bukan virtual atau software ya. Untuk performanya, saya rasa masih lancar-lancar aja. Buka tutup aplikasi cukup gesit, scrolling sosmed lancar, multitaskingnya masih kerasa nyaman aja. Chipset ini emang kerasa sih tenaganya. Buat main game, performanya saya rasa juga masih cukup stabil. Kalau pakai settingan menengah. Tergantung berat enggaknya game juga sih. Untuk lebih lengkapnya tentang performa gaming di Advan GX ini, nanti saya bikin video khusus maksudnya main game ya. Tungguin aja. Menurut saya, Advan GX ini udah mantep dan udah cukup sebanding sama harganya. Kalau dibilang wah banget sih, enggak. Ada beberapa kekurangan kalau dibanding sama handphone lain dengan harga yang mirip-mirip. Untuk kamera yang menurut saya agak kurang detail, apalagi di kondisi cahaya yang kurang. Speakernya juga nggak begitu kenceng suaranya, ngecharge-nya cukup lama, dan layar yang kurang tajam. Jadi ya jangan berlebihan juga lah. Walaupun begitu, handphone ini patut diapresiasi. Karena saya rasa ini handphone lokal yang mulai ke jalan yang benar untuk persaingan handphone saat ini. Harga memang belum yang murah-murah banget, tapi speknya ini udah cukup mantap. Saya berharap ke depannya terus ada peningkatan dan merek lokal yang lain juga mengikuti jejaknya Advan ini. Jadi merek lokal itu bisa jaya lagi kayak dulu. Oke, jadi itulah unboxing dan kesan saya pakai Advan GX. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan atau mau request game, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.